Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Ustazah yang soleh, bagaimana kabar hari ini? Nah, bertemu kembali dengan Ustazah Wadini. Kali ini kita akan belajar mengenai materi menyajikan teks berita. Tapi sebelum kita memulai materi kali ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita dalam memahami materi kali ini. Nah, kita lanjutkan ya. Oke, dalam menyampaikan suatu informasi dengan akurat bertujuan memahami informasi dengan baik. Lalu, adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah diharapkan Ananda semua mampu menulis berita, membacakan berita dengan baik dan jelas, dan yang paling penting memahami konsep penyajian dari sebuah teks berita. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui langkah-langkah dalam menulis sebuah berita. Ada 4 langkah. Yang pertama, tentukan inti informasi yang akan kamu jadikan sebagai tema dalam berita kamu. Yang kedua, susunlah kerangka berita. Yang ketiga, mengembangkan kerangka berita. Dan yang terakhir, menentukan judul berita. Nah, ada salah satu quotes yang bagus dari Juproni yang mengatakan bahwa waspadalah terhadap berita-berita bohong dan fitnah yang bisa memecah belah bangsa. Mengingatkan untuk selalu tabayun dan jangan cepat percaya berita apapun. Nah, tabayun masih ingatkan Ananda? Tabayun adalah periksalah dengan teliti berita yang kamu baca ataupun berita yang kamu dengar. Oke, tadi Ustazah sudah bilang ada 4 langkah-langkah dalam menyajikan sebuah puisi ataupun dalam menulis sebuah puisi. Yang pertama, kita harus menentukan inti informasi. Namun, ada beberapa syarat informasi yang layak diangkat menjadi sebuah berita. Yang pertama ada faktual, yang kedua ada aktual, dan yang terakhir ada fungsional. Lalu, kita harus membuat kerangka berita. Itu terdiri dari unsur-unsur berita. Ingatkan tentang adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kalian bisa membacanya ya. Ini adalah sebuah contoh dari pertanyaan dan jawaban. Lalu yang ketiga adalah mengembangkan kerangka berita menjadi sebuah tulisan yang utuh. Nah, pada tahap inilah pembelajaran minggu lalu, struktur dan ciri kebahasan itu dipakai. Struktur berita masih ingat kan? Kepala berita, badan berita, kaki berita, dan ekor berita. Nah, selanjutnya pada langkah yang keempat kita harus menentukan nih judul berita. Jadi judul berita itu harus akurat, jelas, ringkas, bermakna tunggal, mencerminkan isi keseluruhan berita, dan yang paling penting menarik pembaca agar judul yang kita buat itu menarik hati si pembaca agar mau melihat dan mendengarkan berita kita. Nah, itu tadi adalah langkah-langkah dalam menulis berita. Kali ini kita akan melihat bagaimana syarat-syarat dalam membacakan sebuah berita. Nah, dalam membaca berita ada beberapa hal yang perlu Ananda yang soleh perhatikan. Yang pertama ada lafal yang berkaitan dengan pengucapan ataupun artikulasi, ekspresi mimik wajah, jeda, harus jelas pemberhentian, koma maupun tanda seru ataupun tanda tanya. Ini harus jelas ketika kita berbicara. Yang selanjutnya ada intonasi, yaitu nada naik turun ketika kita menyampaikan sebuah berita. Jadi ketika kita menyampaikan berita ada nada lambat, ada cepat, ada tegas, dan ada mendayu seperti tanda tanya. Yang terakhir itu ada vokal kenyaringan suara. Jadi kita ketika harus ngomong itu harus jelas ya ketika kita melantangkan sebuah kata ataupun kalimat. Nah, adapun tujuan dari semua ini adalah sehingga pendengar memahami isi berita kita.
kita lanjutkan. Nah, kali ini Ustazah akan membawakan sebuah berita, dan berita ini Ustazah buat dengan wawancara dengan seorang teman yang berada di Banda Aceh. Jadi kalian tolong perhatikan ya, bagaimana cara menyampaikan sebuah informasi ataupun menyampaikan berita dengan baik dan benar. Oke, selamat menonton ananda-ananda yang soleh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cendekia News, di mana pada hari ini tanggal 18 Agustus 2020 kami akan mewawancarai seorang guru yang memiliki moto hidup bahwa kekayaan di dunia akan hadir sendirinya ketika kita mencari yang namanya kekayaan akhirat. Dan menurut beliau, dengan menjadi seorang hafizah Quran, maka hal itu bisa terwujud. Mau tahu bagaimana kisahnya? Mari ikuti saya untuk hal tersebut. Mauliza Yuliana. Itulah nama dari seorang guru yang akan kita bahas hari ini. Beliau memiliki semangat anak-anak didik yang ia ajar. Dari situlah memunculkan hasrat dalam dirinya bahwa ia juga harus memberikan mahkota terindah bagi kedua orang tuanya. Menurutnya, ia tidak mau kalah dengan sang anak. Berlomba-lomba dalam kebaikan itu sangat bagus, karena apapun itu, balas budi dengan orang tua sangatlah berarti. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Eva Mauliza Yuliana. Karena saya sangat suka menjadi seorang guru ngaji. Sebagaimana yang dikatakan dalam hadis, sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, dari hadis tersebut kita sudah tahu ya apa intinya. Kemudian, kenapa ya saya sangat suka menjadi seorang guru ngaji? Nah, selain beribadah, juga bisa jadi amalan jariah kita ketika kita sudah wafat. Sesuai dengan tujuan hidup saya. Tujuan hidup saya adalah saya ingin mencari bekal untuk di akhirat kelak. Nah, salah satunya yaitu mengajar ngaji anak-anak bangsa, anak-anak generasi penerus bangsa. Ini ya. Kemudian saya berharap orang tua saya bisa masuk surga dengan amalan-amalan kita di dunia, dengan amalan-amalan anak-anaknya di dunia. Dalam artian mereka berhasil mendidik anak-anaknya hingga sampai kapanpun sehingga bisa bermanfaat bagi semua orang. Nah, contohnya seperti apa? Kita mengajar ngaji, kita mendidik anak-anak dengan baik, semua kita bisa membuat karakter anak itu berubah, mendidik akhlakul karimah dan sebagainya ya. Sama halnya seperti orang menghafal Al-Quran. Orang penghafal Al-Quran itu yang bisa hafal Al-Quran, hafiz dan hafizah, insya Allah di akhirat kelak Allah akan memberikan hadiah berupa mahkota kepada orang tuanya dan dijamin masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Hari-hari yang dilewati oleh Ustazah dihabiskan untuk mengajar anak-anak ini. Dari sekolah menuju masjid, dari masjid menuju rumah. Sungguh mulia perjuangan dari seorang guru ini yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa melupakan akhlakul karimah yang bisa kita pedomani dari Al-Quran dan Sunnah. Karena saya ada mengajar di beberapa lembaga, yang pertama di sekolah, kemudian di TPA dan privat ke rumah. Nah, di sekolah MIT Al-Jannah Kota Banda Aceh, alamatnya di daerah Lungbata. Kemudian TPA Fatun Karib UIN Araniri, alamatnya di Darussalam. Kemudian TPA Sanggar Al-Hilal Masjid Oman, alamatnya di Lamprit dekat Rumah Sakit Zainal Abidin. Kemudian privat ke rumah. Nah, privat ke rumah ada 2 rumah yang saya kunjungi. Yang pertama di daerah Langgugup, kemudian di daerah Gampung Imasin Kaya Adang. Bismillahirrahmanirrahim.
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى Rohnya kan panjang. Demikian Cendekia News melaporkan bagaimana kisah dari seorang guru yang ingin memberikan kado teristimewa untuk kedua orang tuanya. Kita bagaimana? Apakah kita juga ingin memberikan kado teristimewa untuk kedua orang tua kita? Nah, maka jadilah seorang hafiz dan hafizah Quran. Demikianlah Cendekia News melaporkan dari tempat kejadian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Nah, demikianlah pembacaan berita yang singkat mengenai seorang guru yang memiliki cita-cita yang istimewa, yang sangat luar biasa. Untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah ketika menyusun judul, kita harus memperhatikan beberapa hal, yaitu akurat, jelas, dan ringkas. Lalu ketika menyusun kerangka berita harus disusun berdasarkan adik simpa. Lalu ketika mengangkat sebuah informasi, itu harus yang benar-benar terjadi, yang baru saja terjadi dan bermanfaat bagi orang banyak. Lalu, informasi yang kita sampaikan bisa dimengerti oleh orang banyak. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Jika Ananda mempunyai pertanyaan dan boleh memberikan saran, langsung hubungi Ustazah ya Ananda yang soleh. Nah, lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Ananda.